Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Revina Betseiba, mahasiswa dari Stikes Santa Elizabeth Medan. Saya di sini membawa dua materi, selamat menyaksikan. Nah, materi yang pertama adalah masalah sumber daya manusia kesehatan. Adapun pengertiannya, yaitu komponen kunci untuk menggerakkan pembangunan kesehatan yang berperan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes nomor 43 tahun 2019. Sistem Kesehatan Nasional atau SKN Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2012 yang bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat tinggi. Meskipun telah mengalami pengembangan signifikan, sistem kesehatan nasional atau SKN masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Masalah sumber daya manusia kesehatan atau SDMK. Di RMIK atau rekam medis dan informasi kesehatan merupakan isu yang kompleks dan multifaset. Berdasarkan Tiga Pustaka, beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa SDMK di RMIK menghadapi berbagai tantangan seperti kekurangan tenaga kesehatan, distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata, dan keterampilan dan pengetahuan yang kurang. Masalah pendistribusian tidak merata pada sumber daya manusia kesehatan. Masalah pendistribusian tidak merata pada sumber daya manusia kesehatan di RMIK atau rekam medis dan informasi kesehatan merupakan isu yang signifikan dan berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan tinjauan pustaka, beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa distribusi tenaga kesehatan di RMIK menunjukkan bahwa seringkali tidak merata, dengan banyak tenaga kesehatan yang terkonsentrasi di daerah perkotaan dan sedikit di perdesaan. Selanjutnya, masalah kualitas yang rendah pada sumber daya manusia kesehatan. Masalah kualitas yang rendah pada sumber daya manusia kesehatan merupakan isu yang signifikan dan berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan tinjauan pustaka, beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa kualitas SDMK yang rendah dapat mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan dan meningkatkan resiko kesalahan medis. Kualitas SDMK yang rendah dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pelatihan dan pengembangan, kurangnya pengalaman kerja, dan kurangnya motivasi dan kepuasan kerja. Masalah brain drain pada sumber daya manusia kesehatan. Brain drain merupakan suatu fenomena yang merujuk pada migrasi intelektual. Masalah brain drain pada sumber daya manusia kesehatan di RMIK merupakan isu yang signifikan dan berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan tinjauan pustaka, beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa brain drain dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti kurangnya kesempatan karir, gaji yang tidak kompetitif, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menampilkan 3 kasus, dan seperti biasa saya akan membacakan 1 kasus. Rumah sakit daerah Citra Sehat menghadapi lonjakan pasien secara pasca pandemi. Jumlah dokter umum dan perawat yang tersedia tidak sebanding dengan kebutuhan. Akibatnya, waktu tunggu pasien menjadi sangat lama, dengan tenaga kesehatan kewalahan dan kualitas pelayanan menurun. Masalah utama sumber daya manusia kesehatan dalam kasus ini adalah A. Distribusi tenaga kesehatan tidak merata. B. Kurangnya tenaga kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan. C. Kompetensi tenaga kesehatan yang rendah. D. Sistem penilaian kinerja yang tidak transparan. E. Kurangnya motivasi tenaga kesehatan dalam bekerja. Jawaban yang benar adalah B. Kurangnya tenaga kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan. Masalah utama adalah jumlah tenaga kesehatan yang tidak sebanding dengan kinerja kerja pasien. Nah, kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu perencanaan SDM. Menurut George R. Terry, dalam perencanaan
adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan SDM melibatkan pemahaman terhadap kebutuhan sumber daya manusia dalam jangka waktu tertentu, serta menyusun strategi untuk memastikan bahwa organisasi memiliki tenaga kerja yang cukup dan berkualitas. Analisis kebutuhan kerja. Menurut keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/75/M PAN/7/2004 menjelaskan beban kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu, sedangkan standar beban kerja menurut Kepmenkes RI nomor 81/Menkes/SK/1/2004 tentang pendemuan penyusunan perencanaan sumber daya manusia kesehatan di tingkat provinsi, kabupaten atau kota, serta rumah sakit adalah banyaknya satu alasan waktu atau angka yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesional. Proyeksi kebutuhan. Menurut Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor 81/Menkes/SK/2004, WISN adalah suatu metode perhitungan kebutuhan sumber daya manusia berdasarkan pada beban kerja pekerjaan nyata. Standar beban kerja adalah banyaknya jenis pekerjaan yang harus diselesaikan oleh tenaga kerja profesional dalam 1 tahun dalam satu sasaran pelayanan kesehatan. Metode ini digunakan untuk menghitung jumlah kebutuhan berdasarkan kerja yang nyata yang dilakukan oleh tenaga kesehatan atau beban kerjanya. Metode ini dapat diterapkan pada semua kategori tenaga, baik medis, paramedis maupun non-medis. Nah, di sini saya akan membacakan salah satu kasus dari 3 kasus yang akan saya cantumkan. Rumah Sakit Sehat Bersama berencana membuka layanan rawat inap kelas VIP. Namun setelah dilakukan evaluasi, ternyata tenaga perawat yang ada hanya cukup untuk ruang rawat inap kelas 3 dan kelas 2. Bila langsung membuka layanan VIP tanpa menambah tenaga, maka kualitas pelayanan di kelas lain bisa menurun. Langkah perencanaan SDM yang paling tepat untuk mengatasi masalah tersebut adalah A. Memberikan insentif lebih tinggi agar perawat yang ada bekerja di ruang VIP. B. Menyusun rencana kebutuhan tenaga kesehatan baru sesuai dengan layanan yang akan dibuka. C. Melatih perawat yang ada untuk bisa melayani pasien VIP. D. Membagi perawat yang ada ke ruang VIP tanpa menambah jumlah tenaga. E. Membatasi jumlah pasien VIP agar sesuai dengan tenaga yang ada. Jawaban yang paling benar adalah B. Menyusun rencana kebutuhan tenaga kesehatan baru sesuai layanan yang akan dibuka. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih, saya Revina Betseba pamit undur diri.